Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden RI di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu pagi. Paus Fransiskus disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan upacara kenegaraan di halaman Istana Merdeka. Usai disambut oleh Presiden, kedatangan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka juga disambut oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi hingga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara ini diketahui membahas berbagai isu, mulai dari bilateral hingga isu kondisi dunia termasuk situasi di Palestina dan Ukraina. Agenda pertemuan Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi bertajuk Iman, Persaudaraan, dan Bela Negara, menjadi momentum penting dalam hubungan diplomatik dan dialog lintas agama. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan internasional dan kerukunan antar umat beragama. Diketahui Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam kunjungannya ke wilayah Asia Pasifik. Kunjungan Paus ke Indonesia ini merupakan ketiga kalinya setelah Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Pemirsa, dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan Paus Fransiskus. Menurut Presiden, kunjungan Paus memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan. Sementara itu, Paus Fransiskus memuji keberagaman yang ada di Indonesia. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Rallegra osservare come la filosofia che ispira la organizzazione berhadapan dengan tantangan-tantangan yang disebutkan di atas adalah suatu yang memberanikan bahwa falsafah yang menuntun ketatanegaraan Indonesia sungguh seimbang sekaligus bijaksana. Terkait hal ini, saya ingin menjadikan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus II dalam kunjungannya tahun 1989 di istana ini sebagai perkataan saya. Di antara hal-hal lain, beliau berkata, dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang sah, dengan menghargai hak-hak manusia dan politik dari semua warga, dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berlandaskan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain, Anda, orang Indonesia, meletakkan fondasi bagi masyarakat yang adil dan damai yang diinginkan semua warga Indonesia untuk diri sendiri dan rindu untuk diwariskan kepada anak-anak setelahnya. Pemirsa, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini menjadi sejarah. Dan tahukah Anda kalau Paus asal Argentina ini merupakan Paus ke-266 Gereja Katolik? Kami ajak Anda untuk mengenal lebih dalam sosok Bapak Suci Paus Fransiskus. Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires, Argentina 17 Desember 1936 dengan nama lahir Jorge Mario Bergoglio. Pria asal Argentina ini selain fasih berbicara dengan bahasa ibunya, dia juga fasih berbahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Dia pun menjadi orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus.
Karir rohaninya sebagai seorang pastor agama Katolik tidak berhenti sampai di situ. Hingga akhirnya pada 19 Maret 2013 tidak hanya menjadi hari besar baginya, tapi juga bagi seluruh umat Katolik di dunia. Sebuah konklav memilih Kardinal Jorge Mario Bergoglio untuk memulai masa kepausannya secara resmi di usia yang ke-76 tahun. Dia mengambil nama Fransiskus dan menjadi paus ke-266 Gereja Katolik. Gereja Katolik Roma percaya bahwa suksesi Gereja Katolik Roma tidak pernah putus sejak zaman Yesus Kristus, dan Santo Petrus, salah satu murid Yesus, ialah paus pertama Gereja Katolik ini. Selama hampir 12 tahun kepemimpinannya, dia dipuji karena memiliki pendekatan kepausan yang tidak formal. Misalnya, Bapak Suci memilih untuk tinggal di Wisma Domus Santa Marta daripada di apartemen kepausan di Istana Apostolik yang biasa digunakan oleh para paus sebelumnya. Pemirsa, Indonesia dan Vatikan memiliki sejarah yang panjang. Bagi Indonesia, Vatikan menjadi negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Vatikan adalah sebuah negara kota yang terbentuk pada 1929. Negara terkecil di dunia ini diakui sebagai institusi tertinggi dalam Gereja Katolik Roma sedunia, sekaligus sebagai negara berdaulat. Negara ini terletak di dalam kota Roma bagian barat dengan luas keseluruhan 44 hektar, dengan penduduk sekitar 1.000 orang dan menetap di sana karena pekerjaan dan jabatan. Vatikan menggunakan mata uang euro. Namun, Vatikan juga mencetak mata uang logam sebagai cindera mata. Dalam konteks pemerintahan, Sri Paus adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaannya bersifat monarki yang dipilih secara absolut, teokratis, dan patrimonial, serta mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara protokoler dalam hubungan internasional, Paus berkedudukan dan mendapat perlakuan sebagai seorang kepala negara penuh. Jika kepala negara lain mendapatkan panggilan His atau Her Excellency, maka sebutan kehormatan berbeda diberikan kepada Paus, yakni His Holiness. Dan saat ini Tahta Suci Vatikan mempunyai perwakilan di 176 negara dan berbagai organisasi internasional. Vatikan menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada 6 Juli 1947. Relasi diplomatik kedua negara mulai terjalin pada 1947. Vatikan mendirikan sebuah delegasi apostolik di Jakarta. Hingga pada 16 Maret 1950, negara berbahasa Latin ini meresmikan Internunciatur Apostolik yang statusnya menjadi Nunsiatur Apostolik pada 7 Desember 1966. Sejak awal terjalinnya relasi diplomatik, sudah ada 14 duta besar atau Nunsius Apostolik Tahta Suci Vatikan yang ditempatkan di Indonesia. Yang ke-14 saat ini ialah Uskup Agung Piero Piopo, pria asal Italia, kelahiran 29 September 1960. Dia menjadi dubes di Indonesia sejak 8 September 2017. Sementara imamat atau tahbisannya menjadi pastor Katolik sudah dia jalani selama 39 tahun. Dari sisi Indonesia, sejak awal menjalin hubungan diplomatik, Indonesia sudah 21 kali mengirimkan duta besar. Dubes Indonesia untuk Vatikan yang sekarang ialah Michael Trias Kuncahyono yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Juni 2023. Dalam perjalanan panjang ini, kedua kepala negara ini juga pernah beberapa kali saling mengunjungi. Pada 1970, Paus Paulus ke-6 menjadi pemimpin Vatikan sekaligus pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia yang mengunjungi Indonesia. Disusul Paus Yohanes Paulus II pada 1989. Kemudian Paus Fransiskus pada 2024.
Sementara itu, hampir seluruh pemimpin bangsa Indonesia pernah melakukan lawatan resmi ke Tahta Suci Vatikan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktorat Kepolisian Udara Korpolerut Bahar Kampolri melaksanakan patroli udara di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat dan sekitarnya pada hari Rabu 4 September 2024. Patroli udara ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan dan proses pengamanan operasi Tribrata Jaya 2024 pada dua agenda yang dilaksanakan di Kota Jakarta. Dua kegiatan besar akan dilaksanakan di Kota Jakarta, yaitu kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia dan penyelenggaraan International Sustainability Forum atau ISF 2024. Melalui Sandi Operasi Tribrata Jaya 2024, Polri melakukan pengamanan yang difokuskan pada kedua agenda tersebut untuk menjamin kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dalam mengantisipasi tindakan yang dapat menghambat kelancaran kedua kegiatan tersebut, Polri melaksanakan pengamanan hingga melakukan pantauan udara. Pantauan atau patroli udara yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepolisian Udara Korpolerut Bahar Kampolri dalam Operasi Tribrata Jaya 2024 guna memonitor kesiapan salah venue yaitu Gelora Bung Karno yang akan digunakan untuk Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus dalam salah satu agenda kunjungannya. Selain memonitor kesiapan di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, patroli udara juga dilakukan dengan menyisir sekitar kawasan Gelora Bung Karno, seperti keramaian dan lalu lintas di sekitarnya untuk memastikan keamanan dan kelancaran sekitar venue. Pelaksanaan patroli udara ini kita melakukan pemantauan melalui udara di titik-titik yang telah ditentukan. Nah, untuk titik ini terfokus ke GBK karena kegiatan terfokus di GBK. Dan untuk pelaksanaan patroli ini kita harus koordinasi dengan pihak TNI AU selaku Satgas Udara dan Pas Pampres karena kegiatan di GBK melibatkan Bapak Presiden. Untuk pelaksanaan patroli udara ini kita dimulai dari tanggal 3 September sampai 8 September. Dalam OP Tribrata Jaya 2024, Sub Satgas Pol Udara melibatkan dua helikopter, yaitu helikopter AW189 dan helikopter AW169. Dan untuk helikopter AW189 di standby-kan di Mako Pondok Cabe dan untuk AW169 standby di Polda Metro Jaya. Untuk hasil pantauan udara tadi dipantau situasi di GBK area terpantau aman, lancar dan terkendali dan tidak ada hambatan. Dengan kesiapan yang telah dilakukan, Polri akan menjamin kedua agenda yang akan berlangsung di Kota Jakarta akan berjalan dengan aman dan lancar. Polri juga memastikan umat Katolik dapat menjalankan ibadah Misa Akbar yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus dengan hikmat. Dari Jakarta Pusat, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69, Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Kartanegara mengadakan kegiatan bakti kesehatan. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.